Database estates are increasingly complex, expensive, and inflexible. Database administrators are overburdened with daily maintenance tasks, creating barriers for strategic initiatives and digital transformation projects. Nutanix Era streamlines and simplifies database administration, helping businesses drive efficiency, agility, cost-effectiveness, and scalability across their enterprise applications. By enabling one-click provisioning, patching, clones, and snapshots across database engines running on Nutanix hybrid cloud infrastructure, Era provides simplicity, security, and standardization on-premises and across clouds. Nutanix delivers the best of both worlds by combining the scalability, simplicity, and performance of hyper-converged infrastructure with the flexibility and operational simplicity of database as a service. Nutanix transforms the way you operate and manage your databases by extending simplified universal database management across clouds on your terms. Companies using Nutanix Era have reduced database management complexity by up to 90% and experienced 8x faster time to market by speeding up database deployments across dev and test environments. Nutanix also lets you apply patches and updates across multiple database engines with one click and recover backups in minutes with zero data loss. Databases managed with Era can achieve up to 10x database storage savings and reduce operational cost by 62%. Whether it's transactional order processing or analytical workloads, databases are the engines driving your company's success. Transform how you operate and manage your databases with powerful and simple universal database management across any cloud, anywhere. Visit Nutanix.com/Era to get started today. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Berjumpa lagi dengan saya, Datu Swasti Hesti Putri atau biasa dipanggil Datu dari Helios Informatika Nusantara. Senang sekali hari ini saya mendapatkan kesempatan kembali sebagai host di episode kedua podcast dari Nutanix Indonesia, Cloud Talk with Nutanix. Oke, jadi di Cloud Talk with Nutanix kita hari ini dengan tema Database as a Service, Let's Build IT Better. Jadi di tema hari ini kita akan membahas mengenai database. Sepenting apa sih database itu untuk perusahaan? Sekarang kita kenalan dulu nih ya mungkin dengan dua narasumber saya yang keren-keren dari Nutanix Indonesia. Ada Mas Arief Pribadi, Technical Director Nutanix Indonesia. Apa kabar Mas Arief? Baik ya Mas, oke. Baik juga. Dan juga ada Mas Agung Nugroho nih buat yang ngikutin episode pertama. Kemarin juga ada ketemu dengan Mas Agung Nugroho, Senior System Engineer Nutanix Indonesia. Apa kabar Mas Agung? Baik Mbak Datu, thank you. Thank you, oke sip. Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita mulai ke pembahasan kita hari ini, sesuai dengan tema Database as a Service, Let's Build IT Better. Kita akan banyak mengupas mengenai data, database, data management, terus bagaimana sih supaya bisa membuat IT perusahaan dan IT organisasi kita menjadi lebih baik dan improve. Seperti itu. Jadi seperti kita tahu ya, di era seperti ini, di era sekarang ini yang namanya data itu pasti berkembang pesat. Mulai dari kita main sosmed aja tiap hari update status, itu juga kita udah create data baru juga ya Mas ya. Jadi bisa dibilang data saat ini tuh begitu pesat perkembangannya. Nah sekarang bagaimana nih sebenarnya perusahaan dan organisasi bisa memanfaatkan data-data yang mereka miliki ini supaya bisa terus compete di era seperti ini ya Mas, seperti itu. Nah jadi saya mau coba tanya nih ke Mas Arief. Seperti yang kita tahu ya, bagaimana pentingnya data saat ini, kemudian juga pasti data itu menjadi sebuah aset juga bagi organisasi. Gimana sih Mas caranya supaya perusahaan itu tuh nggak ketinggalan dalam mempersiapkan diri terkait data-data yang ada di perusahaan mereka ini? Ya, terima kasih Datu. Halo teman-teman. Topik yang menarik ya. Jadi memang organisasi di modern sekarang ini
semuanya berlomba-lomba ingin menuju ke digital gitu ya. Dan pada prinsipnya pada saat mereka ingin masuk ke dunia digital, pasti ekspektasinya dari organisasi adalah layanan-layanan yang mereka miliki ataupun jasa yang mereka miliki itu bisa mengikuti tren terkini gitu ya, dan bisa diterima oleh kalangan masyarakat di era sekarang yang notabene sudah sangat familiar dengan hal digital tadi ya, Mbak Datu. Nah, efek dari organisasi masuk ke era digital seperti itu, biasanya organisasi akan dihadapkan terhadap pertumbuhan data yang eksponensial, lebih besar dari masa-masa sebelumnya, gitu ya. Selain masalah growth, data ini juga tipenya jadi semakin banyak, udah tuh. Dulu kita hanya fokus di database, sekarang data tidak terstrukturnya lebih banyak bahkan. Ada video, ada file, ada image gitu ya. Dan data ini harus dijadikan sumber informasi, diproses jadi sumber informasi untuk organisasi sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang memang didasari oleh data-data tersebut. Dan biasanya pada saat organisasi ini masuk ke digital environment seperti ini, teknologi yang diterapkan itu biasanya cloud native dan microservices ya. Pada saat mereka menerapkan cloud native dan microservices ini, diekspektasikan bahwa data itu akan semakin tambah banyak lagi, karena rata-rata setiap service yang mereka bangun itu punya datanya sendiri dan menghasilkan data juga ya Mas. Exactly, dan itu akan sangat banyak tergantung service-service yang mereka buat. Nah, alhasil nanti data itu akan jadi sprawl gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu jadi semrawut gitu kurang lebihnya. Sehingga kalau itu tidak di-manage dengan baik, nanti jadi sampah itu data ya. Harus diolah, di-manage dengan baik dan diproses bahkan untuk supaya data yang tadinya individu-individu terdesentralisasi itu menjadi menghasilkan sebuah informasi yang bisa bermanfaat untuk organisasi. Sebagai contoh sederhana misalnya, kalau saya ada di organisasi transportasi gitu ya, selain data-data internal organisasi, saya juga kadang perlu data dari eksternal, berarti data cuaca, data traffic gitu ya, dan itu kita ambil dari eksternal. Bahkan untuk customer kita, untuk mendapatkan feedback dari customer secara genuine gitu ya, secara asli, kadang saya harus ngambil dari sosial media customer kita gitu ya. Apakah mereka kasih komentar negatif tentang kita gitu ya, itu kan ada datanya ada di eksternal, dan semua informasi-informasi itu harus kita integrasikan, harus kita proses untuk menjadi sebuah informasi yang beneficial untuk organisasi. Jadi ya memang itu masanya ya. Jadi kurang lebihnya kita harus berhati-hati dan harus memiliki cara yang khusus untuk memanage data ini untuk tetap hidup di era kompetitif seperti sekarang, Mbak Datu. Baik Mas Arief, berarti data yang dimiliki oleh organisasi itu tidak hanya dikumpulkan saja, tapi bagaimana mereka mengelolanya. Betul. Supaya bisa ada output juga untuk organisasi tersebut ya Mas. Berarti memang sebegitu pentingnya ya untuk pengelolaan data tersebut. Jadi itulah teman-teman, kita harus mulai mempertimbangkan untuk mengadop solusi terkait data management ini. Nah tadi seperti Mas Arief sempat singgung terkait cloud native ini, nyambung juga nih dengan episode kita sebelumnya, di mana kemarin Mas Agung juga sempat bahas ya terkait modernisasi aplikasi ke arah cloud native. Yeah. Nah ini kalau kita ngomongin cloud native berarti kayak microservices, database as a service, ini kan juga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Yep. Nah jadi sejauh ini nih bagaimana nih sebenarnya Nutanix menyiapkan solusi terkait data management ini, apalagi juga tadi yang Mas Arief udah sampaikan ya, kayak ternyata data management itu sebegitu pentingnya nih untuk perusahaan supaya bisa memberikan output terhadap organisasi tersebut. Boleh nggak di-share dikit nih Mas Agung bagaimana solusi dari Nutanix terkait manajemen data? Iya Mbak Datu, jadi kalau kita lihat ya diskusi podcast yang sebelumnya,
digitalisasi itu mempush kita gitu ya, di antaranya untuk mengadop teknologi-teknologi baru ya. Pada waktu itu kita berkesimpulan atau ada teknologi yang perlu kita adopt di situ ya, teknologi-teknologi seperti microservice, cloud native seperti itu. Dan di situ gitu ya, itu juga pada akhirnya akan melibatkan atau kita memerlukan pengelolaan data ya. Data itu baik yang sifatnya nantinya terstruktur gitu ya, ataupun tidak terstruktur. Mungkin teman-teman di sini visualisasi seperti ini. Kalau unstructured itu seperti tadi ya, data itu dari sosial media, ada image, ada komen dari sosial media dan lain sebagainya, atau sifatnya mungkin objeknya video gitu ya, atau file gitu ya. Kemudian yang terstruktur itu yang kita kenal di kantor ya teman-teman, biasanya di organisasi teman-teman biasa punya database gitu ya. Nah, Nutanix di sini memiliki sebuah produk ya, yang satu produk yang cukup inovatif gitu ya, yang membantu organisasi ini untuk bisa memanage ya data-data tadi, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur gitu ya. Di sini kita coba simplify customer dalam hal pengelolaan datanya itu sendiri. Kemudian di situ juga kita sediakan satu platform yang unified. Artinya unified ini setiap aplikasi itu, setiap workload itu punya tipe penyimpanan data yang unik gitu ya. Nah, setiap penyimpanan data yang unik tadi juga kita sediakan di situ. Jadi di unified storage ini kita menyediakan beberapa tipe storage yang bisa disesuaikan dengan tipe workload atau aplikasi yang digunakan gitu ya. Kemudian juga nggak hanya sebagai media penyimpanan di sini, tapi sebenarnya organisasi juga perlu lihat apa sih yang disimpan di dalam gitu ya. Jadi di sini pun kita equip dengan satu tools gitu ya, analytics tools, supaya kita bisa melihat dengan persis apa sih yang kita simpan dari seluruh data yang ada di dalamnya itu, dari setiap orang, dari setiap people dalam organisasi kita itu, akses patternnya seperti apa, data age-nya seperti apa, kemudian tipe datanya yang disimpan di dalamnya seperti apa. Kemudian kita juga berikan fitur seperti proteksi gitu ya. Jadi in case terjadi apa-apa, disaster atau tidak sengaja accidentally deleted gitu ya, di situ juga kita sediakan satu mekanisme proteksi gitu ya, supaya kita bisa lakukan recovery. Termasuk juga akhir-akhir ini mungkin pernah dengar ransomware attack gitu ya, kita sediakan satu fitur di situ yang bisa melakukan ransomware attack detection, termasuk juga melakukan proses blocking ya jika terjadi atau dikenali ada di situ ada suspicious activity. Itu mungkin di area unstructured ya. Kalau di structure seperti database, kita juga bangun solusi yang cukup inovatif di situ ya. Jadi kita helping organization gitu ya, manage beberapa database yang cukup populer seperti Oracle, SQL, Postgre, MariaDB, bahkan SAP HANA sekalipun, ataupun yang NoSQL seperti MongoDB, across data center, atau bahkan saat ini terakhir kita bisa support across cloud gitu ya, jadi multi cloud gitu ya. Kita bisa provision dengan lebih cepat, apalagi kalau kita lihat teknologi microservice, setiap service tadi disebut punya database yang independen satu dengan yang lainnya. Bahkan setiap developer ketika membangun sebuah service gitu ya, mereka punya preferensi database apa yang mau mereka gunakan. Mungkin antara satu service dengan service yang lain beda-beda, ada yang pakai Postgre, ada yang pakai MySQL, ada yang pakai MongoDB gitu ya. Nah, developer dia biasanya nggak tahu memang bagaimana cara develop database, cara build database, kemudian infrastruktur di bawahnya seperti apa. Mereka pengen sesuatu yang instan. Nah, disinilah nanti kita punya satu produk yang namanya database as a service. Salah satunya tadi fungsi provisioning. Ini memudahkan setiap orang, bahkan nggak hanya developer, siapapun yang membutuhkan database gitu ya, untuk bisa melakukan provisioning database secara instan melalui GUI. Jadi bayangkan kalau kita sebelumnya lakukan manual, sekarang di sini kita create database itu menunya wizard GUI, klik jadi gitu ya. Support untuk multi region HA, support clustering, jadi clustering database gitu ya.
kemudian kita berikan API konektor di situ ya, artinya kita bisa integrasikan dengan tools-tools yang mereka ingin gunakan di situ. Jadi database as a service ini pada akhirnya ini memberikan satu pengalaman ya, approach yang baru, nggak hanya bagi database administrator tapi bagi seluruh tim yang ada di IT dan bahkan user gitu ya, yang ketika mereka membutuhkan database gitu ya, atau mereka memerlukan pekerjaan-pekerjaan hal yang common terkait database ya, itu menjadi jauh lebih mudah, jauh lebih disimplified. Jauh Ya. lebih cepat juga ya tadi Jauh kalau lebih Mas cepat. Agung bilang cuman beberapa klik aja, mungkin kalau Ya. dibandingin sebelumnya bisa butuh waktu sampai lebih dari 1 hari mungkin ya Mas ya Iya, untuk bahkan provision. kita pernah dengar bisa Seminggu berminggu-minggu lebih ya, bisa bahkan. Bisa sampai berminggu-minggu ya. Iya. Perbandingannya jauh banget nih, berarti menarik sekali ya nih teman-teman. Berarti solusi terkait data management dari Iya. Nutanix, kita ada Nutanix Era, di mana mulai dari aksesibilitas, kemudian security, bahkan untuk provisioningnya pun semua bisa di simplify. Jadi jauh lebih mudah dibantu dengan solusi dari Nutanix ini. Kita tepuk tangan dulu dong buat Nutanix Indonesia, keren banget solusinya. Nah, kita sekarang kembali lagi ke pembahasan kita hari ini terkait database management. Jadi kita ngomongin tren dan masa depan teknologi nih. Kalau kita bicara mengenai database as a service, kita semua tahu nih bahwa setiap organisasi saat ini tuh dituntut untuk bisa terus adaptasi, kemudian juga inovasi lebih jauh, lebih kompetitif lagi, lebih agile dengan memanfaatkan teknologi yang terus up to date. Bahkan konsep microservices sendiri yang tadi juga udah sempat di-mention sama Mas Arief dan Mas Agung, itu tuh juga ternyata membutuhkan database masing-masing yang independen sesuai dengan service dan quantity-nya mereka masing-masing, jauh lebih banyak. Jadi diharapkan nih database as a service bisa menjadi suatu cara untuk organisasi atau perusahaan itu terus berinovasi dengan lebih cepat, dan juga bisa membantu perusahaan untuk terus bertransformasi, terutama di area pengelolaan database, karena tadi kita ngomongin microservices ini pasti nggak jauh-jauh juga sama database. Nah, terkait pengelolaan database nih, database as a service, saya mau tanya nih ke Mas Arief, kira-kira tantangan dan best practice apa sih Mas yang perlu di-anticipate sama teman-teman hadirin terkait database management ini? Ya, saya rasa pada saat organisasi itu ingin bergerak cepat dengan menerapkan cloud native dan microservices beserta DevOps ya, yang kemarin di sesi sebelumnya sudah kita diskusikan. Masalahnya itu kecepatan ya, kecepatan dari organisasi untuk bisa merespons kebutuhan bisnis. Dan pada saat kita bicara dengan kecepatan yang seperti itu, tantangannya itu pada prinsipnya ada 3 pada tuh. Yang pertama itu di transformasi prosesnya. Tadi Mas Agung udah cerita bagaimana Introduce me to this, sebuah and this is called seasoning salt. Never heard of this before. And sebuah database itu waktu dibikin itu bisa berminggu-minggu gitu ya. Itu baru yang terstruktur loh. Yang terstruktur aja berminggu-minggu, apalagi yang tidak terstruktur ya. lebih lama lagi. Nah, pada saat kita di kecepatan seperti itu harus memproses data yang segitu besar, banyak, dan berada di banyak tempat sekaligus, otomasi itu jadi kata kuncinya. Jadi bagaimana proses data yang selama ini manual itu harus kita otomasi ya. Itu transformasi pertama di area proses. Masih di area proses juga, tadi anggota dari organisasi IT itu pilarnya banyak. Ada pilar IT operation, pilar development, pilar database, pilar network. Nggak bisa nih mereka akan merespon kecepatan yang dibutuhkan oleh bisnis kalau cara kerjanya itu masih silo-silo seperti itu. Masing-masing ya Mas. Sendiri-sendiri, tidak terintegrasi ya. Makanya kemarin kita bicara DevOps dan segalanya, itu teknisnya di lapangan itu otomasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari people-nya,
digital talent yang ngurusin data itu hampir dibilang minim di satu organisasi. Contoh kita tahu developer yang bikin aplikasi itu satu pilar. Satu lagi IT operation yang ngurusin supaya sistem itu berjalan dengan baik. Developer tugasnya membuat sebuah aplikasi yang isinya itu memetakan kebutuhan dan bisnis proses. Lalu yang ngurusin data mana? Nggak Siapa ada. yang ngurusin Ya kan? data? Padahal datanya banyak Banyak banget nih. banget gitu kan. Siapa yang ngurusin gitu? Dulu itu ada yang namanya DBA, database administrator. Tapi itu hanya untuk fungsi operational database. Padahal dari proses dan people yang dibutuhkan adalah memproses data ini menjadi sebuah decision process, ya, informasi yang dibutuhkan untuk ngambil keputusan. Nah, siapa yang ngurusin data ini? Makanya sekarang ini aja di 5 tahun terakhir atau di dekade terakhir baru kita mendapatkan istilah-istilah seperti data engineer, ya, data science gitu ya. Nah, mereka ini muncul, role-role ini muncul karena ada kebutuhan memanage dan memproses data yang sudah semakin beraneka ragam dan banyak gitu. Bahkan kalau saya perhatikan role-role ini datangnya dari universitas di edukasi yang justru bukan datang dari IT. Bukan IT ya. Oh, non IT ya. Mas? Bener, saya sering lihat mereka itu lulusan matematik, lulusan statistik gitu ya, yang sifatnya itu MIPA gitu ya, lulusannya itu MIPA. Jadi talent ini harus disiapkan nih, Mbak Datu, dari transformasi people. Ya. Sebetulnya ada satu lagi challenge yaitu di teknologi, tapi teknologi sebetulnya beli Nutanix sudah terselesaikan. Selesaikan ya dengan Teknologi itu kan tidak akan berarti kalau tidak ada people dan proses, tidak ada transformasi di people dan prosesnya untuk mencapai suatu objektif, memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi kalau dari saya, challenge di people dan proses jauh lebih perlu challenging diperhatikan ya dibandingkan dengan teknologi itu teknologi. sendiri. Nah itu teman-teman, jadi kalau terkait teknologi tenang aja nih, ada Nutanix jadi udah pasti bisa terselesaikan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief, di balik teknologi itu kita tetap perlu menghadapi challenge nih terkait people, kemudian terkait organisasi kerjanya. Jadi inilah yang perlu diantisipate oleh teman-teman. Nah, tentu saja nih, Nutanix kan sudah sangat paham nih mengenai data management, kemudian database as a service. Terus gimana nih supaya data-data yang ada di organisasi ini bisa memberikan output terhadap organisasi. Nah ini coba aku mau tanya ke Mas Agung nih. Bisa nggak sih Mas kira-kira kita explore lebih jauh mengenai solusi data management dari Nutanix nih? Oke, jadi tadi menindaklanjuti informasi dari Mas Arief gitu ya. Benar ya, jadi di dunia yang transforming, yang agile, IT saat ini kan dituntut tadi untuk supaya lebih agile, lebih cepat gitu ya. Itu banyak beberapa silo-silo tadi yang sebelumnya sempat disebutin, ada pilar network, pilar database, pilar operation, kemudian pilar developer gitu ya. Itu di blending seakan-akan. Makanya DevOps itu kan sebenarnya menggabungan dari antara developer sama operation itu sendiri. Nah, teknologinya pun harus mendukung itu gitu ya. Sama juga ketika kita mengelola data, kita harus atau kita perlu teknologi yang bisa memblending itu semua gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya, pertama dari mungkin kembali lagi ke statement saya yang sebelumnya tadi ya, bahwa setiap workload, setiap aplikasi, bahkan setiap tim gitu ya, di organisasi kita masing-masing gitu ya, ketika mereka membutuhkan satu media penyimpanan untuk data, untuk pengelolaan data gitu ya, itu masing-masing memiliki tipe media karakteristik yang berbeda-beda, storage yang berbeda-beda gitu ya. Nah di Nutanix pun itu kita menyediakan beberapa tipe dan karakteristik storage yang berbeda-beda tadi ya, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan dari workload, kebutuhan dari aplikasinya gitu ya. Di Nutanix untuk unstructured data tadi kita bicara gitu ya, kita punya beberapa solusi yang memudahkan organisasi untuk bisa memanfaatkan gitu ya tipe-tipe data, penyimpanan data yang tidak terstruktur tadi. Kita kenal kalau di dunia umum kita kenal bisa pertama ada NAS storage ya. Di Nutanix juga kita ada satu produk yang namanya Files. Jadi ini adalah sebuah software defined yang scale out gitu ya, bisa di scale gitu ya.
Kemudian biasa banyak digunakan di organisasi ini untuk menyimpan data-data seperti misalnya application log gitu ya, user profile, home directory gitu ya, departmental share gitu ya. Kemudian selain NAS storage tadi, kita juga ada tipe storage yang sifatnya seperti objek yang object store gitu ya, atau S3 mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya. Jadi sama, ini juga scale out cloud object storage gitu ya. Jadi semua teknologi Nutanix ini di storage-nya pun kita bentuknya scale out. Kalau kita lihat ya karakteristik dari beberapa teknologi yang muncul belakangan gitu ya, seperti container, Kubernetes, kemudian big data, semua kan modelnya scale out ya. Jadi akan lebih efisien, akan lebih optimum, dari sisi performance juga akan jauh lebih baik jika kita bisa melakukan scale dari sisi service yang kita gunakan gitu ya. Sama, object storage juga dia scale out, biasa banyak digunakan untuk cloud native application itu sendiri gitu ya. Kemudian untuk deep archiving gitu ya, untuk menyimpan archiving data dalam waktu yang lama gitu ya. Untuk big data juga itu salah satu fungsi yang bisa kita manfaatkan di sana. Ada juga block storage. Block storage ini mungkin yang sering teman-teman kenal gitu ya. Kalau teman-teman pakai server, ada drive di servernya gitu. Nah, itu kita sebut block storage yang kita format dulu baru kita bisa gunakan gitu ya. Jadi ini sebagai satu storage yang mungkin cukup general digunakan di organisasi teman-teman semua ya, di masing-masing organisasi teman-teman. Kemudian ada juga main appliance. Jadi tidak hanya kita sediakan tadi tipe-tipe penyimpanan storage-nya untuk masing-masing workload tadi, tapi di sini juga kita lakukan proteksinya. Bagaimana kita bisa memproteksi data yang tadi cukup penting tadi gitu ya, yang tersebar di macam-macam tempat, di berbagai macam storage type tadi gitu ya. Kemudian ini bisa kita protect. Jadi kalau misalnya ada in case disaster, ada accidentally yang kita tidak inginkan, accident yang tidak kita inginkan gitu ya, ini kita bisa recovery. Jadi, dan ini pun tidak hanya bisa untuk melakukan proteksi terhadap data-data yang disimpan di Nutanix, tapi juga data yang disimpan di luar Nutanix gitu ya. Kemudian di area structure ya, atau termasuk juga ada unstructured. Di sini kita ngomong database. Database ada RDBMS, ada NoSQL gitu ya. Kita punya sebuah platform yang cukup inovatif juga di sini. Orang-orang mungkin lebih kenal database as a service. Jadi ini biasanya adalah sebuah platform yang mensimplifikasi dari manajemen database gitu ya. Jadi di sini dengan kemampuan melakukan berbagai macam fungsi dengan hanya cukup klik gitu ya, dengan menu wizardnya gitu. Mulai dari misalnya proses provisioning ini kita meng-create sebuah database gitu ya. Itu kita bisa dengan mudahnya. Kita klik, kita mau stand alone atau kita mau clustering, misalnya Oracle RAC, SQL Availability Group gitu ya. Atau yang NoSQL seperti MongoDB, mau create MongoDB sharding gitu ya. Nah, itu juga dengan mudahnya gitu ya. Artinya tadi tim yang sebenarnya ada banyak tadi developer, dia perlu database yang sebelumnya lama. Nah, dia butuh solusi-solusi yang cukup inovatif seperti ini gitu ya. Butuh sesuatu ready dalam waktu hitungan menit itu sudah jadi gitu ya. Mereka tinggal manfaatkan. Kemudian dia bisa pakai, dia bisa tentukan mau deploy-nya di mana, mau di production, UAT, staging atau keperluan dev test gitu ya. Beda itu data juga center juga beda ya. Even beda data center. Jadi kita bisa provision beda data center, kemudian Beda cloud gitu ya. Itu cukup memungkinkan, bahkan clusteringnya juga bisa di stretch antar cloud gitu ya. Jadi kita punya database yang stretch antar cloud, jadi untuk meningkatkan resiliensinya juga ya. Kalau ada something yang tidak kita inginkan, kita bisa recover atau kita bisa hidup di data center yang Bisa lain. dibilang nih fleksibel banget ya Mas solusinya Betul, ya. betul. Kemudian juga dari sisi kita punya teknologi time machine. Teknologi time machine ini memungkinkan kita untuk melakukan recovery termasuk back to any point in time. Jadi ada kebutuhan dari tim lain, itu kita bisa lakukan proses restore yang sebelumnya manual. Kebayang kalau datanya besar butuh waktu berapa jam atau bahkan mungkin lebih dari sehari. Nah, di sini dalam hitungan menit gitu ya, kita bisa pilih mau tanggal berapa, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa. Instantly available termasuk sampai instance-nya dibuat. Jadi udah nggak perlu lagi mikirin compute-nya gimana gitu ya. Ini udah ready dalam bentuk database yang siap digunakan untuk kebutuhan dari masing-masing tim tadi gitu ya. Termasuk juga patching-nya, upgrade itu kita sediakan kemudahan melakukan patching dan upgrade dari GUI-nya gitu ya. Bahkan kalau kita mau enable self-service,
kita mau bagi shared responsibility dengan tim yang lain gitu ya. Misalnya saya sebagai DBA, tapi kalau saya ternyata workload-nya sudah terlalu banyak, tapi ternyata banyak kebutuhan dari sisi copy data management seperti backup restore gitu ya. Ini kita bisa share responsibility ke tim-tim yang membutuhkan tadi, developer. Itu nanti mungkin kita akan bicara lebih lanjut di yang berikutnya ya terkait tadi. Itu Mbak Datu. Oke, menarik banget nih Mas Agung. Berarti banyak banget ya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Nutanix nih terkait solusi data management ini. Mulai dari tadi tipe-tipe storage bisa kita sesuaikan dengan yang ada di tempat customer, kemudian juga untuk solusi backup. Bahkan yang paling menarik nih kita ada fitur time machine. Jadi terkait security data perusahaan tuh aman ya Mas ya, jadi kalau misal in case terjadi apa-apa dengan Betul. data juga kita bisa rollback entah itu ke 1 jam yang lalu, setengah jam yang lalu, atau Bahkan mungkin ke data center yang berbeda, ke cloud yang berbeda gitu ya, itu diproteksi juga di sana. wah itu Gitu. mantep banget ya Ya. berarti ya Mas, berarti itu keren banget dari Nutanix, bahkan sampai ke level beda cloud, beda data center, beda cluster itu bisa diprotek oleh Nutanix. Oke, tepuk Ya. tangan dulu dong buat Nutanix, keren banget solusinya untuk data management. Jadi teman-teman di sini nggak usah ragu lagi kalau ngomongin teknologi data management ya pasti bisa dibantu oleh Nutanix ya Mas ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, teman-teman di sini pasti ada pertanyaan juga nih terkait use case. Jadi mungkin bisa di-share juga nih dari Mas Arief dan Mas Agung terkait use case dari customer Nutanix yang sudah menggunakan solusi data management ini nih. Mungkin nggak perlu disebut nama customernya, cukup industrinya aja. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang hadir di sini ternyata satu industri, oh bisa dapat insight, ternyata bisa di-utilize seperti ini solusinya. Mungkin dari Mas Arief boleh di-share dulu Mas. Ya, kalau mungkin self experience dari saya ke customer selama ini, saya ambil contohkan misalnya di smart city application gitu ya. Biasanya kabupaten atau kota gitu atau bahkan provinsi itu punya aplikasi smart city-nya. Dulu mungkin 7 tahun lalu gitu ya, atau 5 tahun lalu, sebuah kota itu harus memanage data karena data itu tersebar ke setiap dinas-dinasnya masing-masing. Dan dinas-dinas itu punya afiliasi di kementerian pemerintahan pusatnya gitu ya. Dinas pendidikan pasti ke Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Nah, itu data itu di manage oleh masing-masing dinas tuh. Padahal role-nya dia itu bukan IT. Sebetulnya role itu ada di Dinas Kominfo. Hanya saja peraturan saat itu tidak memungkinkan gitu ya untuk semuanya disentralisasi di Kominfo. Sampai akhirnya mereka melakukan transformasi proses dengan peraturan-peraturan daerahnya yang mengharuskan data-data itu disentralisasi, di-manage di Kominfo. Dan pada saat Kominfo kota atau daerah itu memanage data yang tadinya cuma satu punya dia aja jadi puluhan bahkan ratusan data yang dimiliki oleh dinas lain, disitulah tantangan mulai muncul. Kominfo yang selama ini terdiri dari orang-orang yang sifatnya itu hanya developer dan sistem engineer yang ngurusin data center, harus ngurusin banyak database yang segitu banyak, tipenya beda-beda gitu ya, brandnya atau mereknya beda-beda, alhasil mereka dibuat kesulitan. Dan dampaknya apa? Dampaknya itu pada saat data itu di-manage oleh mereka dan saat datanya bertumbuh, karena manajemennya kurang pas dan prosesnya masih banyak manual, mulailah muncul masalah performance ya, dan itu langsung berdampak ke aplikasi smart city mereka gitu, sehingga citizen pengguna aplikasinya jadi ngerasa nih aplikasi apaan sih, lemot amat Malah gitu ya. nggak pakai ya dia. Jadi nggak apa-apa. Belum lagi di era COVID seperti ini, integrasi dengan eksternal data seperti data NIK di Dukcapil, kemudian Peduli Lindungi di Kemenkes gitu ya. Itu kan mereka integrasikan tuh dengan smart city-nya dan itu perlu di-manage dengan baik. Nah, akhirnya kita kenalkan database service Nutanix ya, Nutanix Era tadi. Kemudian mulailah kita pilih salah satu database yang kurang lebihnya bisa dijadikan percontohan gitu ya. Dan alhasil dengan diimplementasikannya database service di kota tersebut, performance jadi terjaga, high availability dan resiliency terjaga. Waktu mereka implementasikan di RC yang selama ini hanya di RC-an, di RC-nya nggak dipakai, akhirnya kita bisa gunakan dengan men-scale database dan meng-cluster database-nya, sehingga mereka mendapatkan
kemudahan dalam manage data yang sekian banyak itu, meskipun jumlah personelnya tidak bertambah Iya. gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa implementasikan itu dan berdampak langsung ke aplikasinya, sehingga aplikasi itu tidak dirasa lemot lagi oleh Ini meningkat citizenship-nya. juga ya Mas user experience untuk Pasti, aplikasinya pasti. ya. Karena dengan kita implementasikan database as service itu, kita bisa menjaga SLA dari ketersediaan service dan performance dari database kita, jadi akan selalu dalam kondisi peak gitu ya, untuk bisa diakses oleh aplikasi yang running di atasnya. Oke, jadi kalau tadi dari Mas Arief nih berarti ngomongin terkait di government ya Mas. Berarti bisa dibilang efeknya tidak dirasakan hanya orang di organisasi tapi juga di user Di akhir citizen-nya, ya, betul. citizen di pengguna aplikasinya ya. Menarik banget nih. Nah, tadi kalau dari Mas Arief itu terkait government mungkin boleh di-share juga. Kalau dari Mas Agung mungkin ada use case dari customer Nutanix nggak nih Mas yang terkait data management? Oke, di Indonesia ya kebetulan saya kan banyakan tektokannya dengan customer di financial service ya. Jadi mungkin saya ada satu case di salah satu institusi finansial ya di Indonesia. Jadi mereka menggunakan satu database ya, Oracle. Cukup besar datanya, core running di situ, ada sekitar 20 tera size-nya gitu ya. Dan mereka ada challenge, jadi dalam arti gini, jadi tahun ini ya, sebenarnya itu kita mulai dari tahun lalu. Tahun ini mereka prediksi itu untuk kebutuhan restore database itu sampai punya 30 sampai 50 copy. Kok banyak banget untuk apa sih ya? Jadi kalau kita sudah punya database, biasanya emang nggak berdiri sendiri sebagai production gitu ya, tapi banyak tim yang pakai. Jadi setiap ada project develop satu aplikasi mungkin baru, butuh integrasi ke database itu, nggak mungkin kan ngakses database productionnya. Jadi dia harus restore ke environment dev Terpisah, test ya. terpisah gitu ya, yang mungkin beda network juga, isolated gitu ya. Kemudian, nah itu jumlahnya banyak, mungkin nggak hanya untuk keperluan project, di situ juga ada kebutuhan untuk tim bisnis, mereka jalanin proses reporting daily, weekly, monthly gitu ya. Belum audit ya? Belum audit. Jadi ada juga kalau ada request audit mungkin dari regulator gitu ya, mereka minta data tanggal berapa, tanggal sekian gitu ya. Nah, itu cukup banyak. Maka dia perkirakan 30 sampai 50 copy dari 20 tera. Jadi kebayang hitungan kasar aja, kebutuhan storage-nya pun jadi berapa? 30 kali 50 udah 1,5 peta. Kalau 30 kali 600 tera gitu ya. Nggak kebayang berapa besarnya storage di data center, berapa cost yang harus dikeluarkan gitu ya untuk pengadaan storage tersebut. Belum gitu masalah ya. waktu ya, restore segitu gedenya Betul, data ya. restore 20 tera, kebayang Seharian. jam-jam seharian mungkin gitu kan. Jadi, nah itu, jadi di sini kita datang, kebetulan mereka sudah pakai Nutanix, cuma memang belum memanfaatkan fitur dari database as a service ini. Jadi di situ kita coba, kita register database-nya ke Nutanix, di manage Nutanix, kemudian di situ akhirnya mempunyai time machine untuk database tersebut gitu ya. Dan bahkan di sini si DBA juga yang sebelumnya bingung gitu ya, kalau 35 sampai 50 kali apa ya saya ada bandwidth gitu ya untuk melakukan itu semua gitu ya. Nah, di sini pun kita bisa mendelegasikan tugas, mendelegasikan pekerjaan restore database gitu ya. Jadi di Nutanix era ini kita punya konsep entity sharing. Jadi kita bisa melakukan sharing dari time machine yang ada di era untuk bisa dimanfaatkan oleh tim-tim yang lain. Jadi tim yang lain bisa login langsung ke era, Self service gitu. self service gitu ya. Dia login, kalau dia ada kebutuhan kapanpun gitu ya, dia mau clone kemarin, minggu kemarin, jam berapa, menit berapa, detik berapa, tinggal dipilih tuh di time machine. Jamnya, menitnya, detiknya, tanggalnya, terus selesai. Itu prosesnya juga cepat ya Mas. Cepet. Jadi dalam waktu kurang dari 30 menit udah jadi, nggak peduli size database-nya berapa, bahkan dia bisa paling cepat 15 menit yang lalu data yang ada di production mau barusan dia banget ambil, ya. masih fresh, itu dia bisa lakukan prosesnya, bisa dapatkan instance-nya gitu ya, dan kebutuhan storage-nya almost zero. Jadi 30 sampai 50 kali itu semua storage-nya almost zero gitu ya. Jadi tanpa membutuhkan tambahan storage yang cukup signifikan. Nggak makan space ya Nggak Mas makan berarti ya? space gitu Dan ya. jangan lupa mereka juga bisa bikin schedule untuk mengotomasi Betul. refresh datanya ya. Betul. Jadi kayak tim bisnis yang secara rutin dia lakukan reporting dari database gitu ya. Mereka End of day, kita end bisa of month schedule. gitu ya. Nah, end of day, end of month mereka bisa lakukan proses
clone database namanya refresh ya, di era itu namanya database refresh. Jadi dia refresh, mesinnya sama, IP-nya sama, loginnya sama, cuman kontennya dia akan mengikuti database production-nya. Kita set schedule misalnya tiap jam 7 pagi dia samain sama production, tiap jam 7 pagi dia samain sama production. Tuh, easy kan, cepet, singkat. Menarik banget. Dan gitu juga ada space efisiensi tadi ya Mas. Ini Yeah. kan juga menarik banget buat teman-teman, soalnya pasti berhubungan juga nih dengan cost kalau kita ngomongin space ya. Nah itu tadi dua contoh use case dari Mas Arief dan Mas Agung dari government dan juga FSI ya Mas tadi. Nah kalau teman-teman mau baca use case lain terkait database management dari Nutanix, kita ada kasih link di chat box. Jadi ada dua contoh use case lain, teman-teman bisa langsung klik aja atau bisa scan QR code juga yang ada di screen. Nanti dari situ teman-teman juga bisa dapetin insight yang lain nih terkait penggunaan database management dari Nutanix. Oke, keren banget ya Nutanix, tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi keren banget dari fitur-fitur yang tadi udah disampaikan Mas Arief dan Mas Agung, bagaimana sepowerful itu Nutanix dalam database management. Jadi harapannya dari data-data yang ada di perusahaan itu tidak hanya menjadi tumpukan data atau sampah data aja ya, tapi bisa menghasilkan output sehingga bisa memberikan semacam keputusan-keputusan untuk organisasi-organisasi. Oke, sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi untuk Mas Arief, Terima Mas kasih, Agung, kasih. insightful sekali hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, insight baru terkait teknologi database management di hari ini. Dan jangan lupa kayak yang mengutip Mas Arief tadi, untuk teknologi bisa dibantu oleh Nutanix. Mantap. Oke, sekali lagi saya tutup dulu Cloud Talk with Nutanix hari ini. Saya Datu, undur diri. Terima kasih semua. Sehat selalu. Dadah. Dadah.